Dia laki tapi orang tuanya ingin punya anak perempuan, akhirnya dikasih mainan perempuan, bahkan dikasih baju perempuan. Nggak sadar dia bahwa ini membunuh anaknya, sehingga anak itu tampil senangnya bedaan. Ya Habibi ya Muhammad. Bagaimana pendapat Habib tentang orang yang orientasi ya seks atau terganggu gay katanya Habib, tetapi dia istiqomah untuk tidak berbuat hal yang tidak diinginkan. Syukron ya Habib, semoga Habib panjang umur. Yang saya pahami dari pertanyaannya, ini ada gay ya, laki senang sama laki, tapi dia berusaha untuk tidak melayani keinginan itu. Jika ada seseorang yang kena musibah, ya, ada keinginan laki dengan laki, keinginan itu tidak dosa. Yang dosa itu ketika keinginan itu dia lakukan. Jika keinginan itu dia tampis dalam hatinya, astagfirullah, muncul keinginan itu, astagfirullah, mohon kepada Allah, dia tidak mau melakukan itu, maka itu tidak ada dosa. Bahkan itu bisa nilainya mujahadatun nafs, ada pahalanya. Yang dosa itu ketika muncul keinginan dan keinginan itu dia hayalkan, dia ikuti, kemudian dia ingin melakukannya, apalagi sampai melakukan, itu yang dosa. Karena kalau kita lihat ya, orang yang muncul keinginan itu ada beberapa hal. Di antaranya kesalahan orang tua. Dia laki mulai kecil diajari, dimunculkan watak-watak perempuan. Laki dibelikan mainan boneka, masak-masakan, dokter-dokteran. Ini mainannya perempuan. Jangan Anda berikan kepada anak laki-laki, karena setiap orang itu ada jiwa laki, ada jiwa perempuan. Setiap orang, dia laki atau dia perempuan, ada jiwa laki, ada jiwa perempuan. Dari sinilah muncul ada waria, laki ingin jadi perempuan, ada muncul perempuan ingin jadi laki. Kenapa? Karena setiap manusia, baik laki maupun perempuan, itu ada dua watak, itu ada perempuan, jiwa perempuan dan jiwa lelaki. Tergantung orang tuanya ketika dia kecil ini, jiwa mana yang mau dimunculkan, mau ditampilkan. Ketika dia anak laki-laki, buat mainannya itu mobil-mobilan, pesawat, bola, itu tembak-tembakan. Ini mainannya laki-laki, sehingga si anak itu muncul jiwa laki-lakinya. Main bola, manjat, ini laki-laki gitu loh. Ketika perempuan, kasih mainan boneka, Barbie, masak-masakan. Ini mainan perempuan, sehingga muncullah jiwa perempuan. Ini kadang-kadang munculnya itu dari sana. Dia laki, tapi orang tuanya ingin punya anak perempuan, akhirnya dikasih mainan perempuan, bahkan dikasih baju perempuan. Iya, alhamdulillah, nggak sadar dia bahwa ini membunuh anaknya, sehingga anak itu tampil senangnya bedaan, senangnya main bekel, masak-masakan, tidak senang sama laki-laki, senangnya main sama perempuan. Akhirnya nanti ketika dia udah besar, senangnya sama laki, tidak senang sama perempuan. Nah, ini harus diobati. Ini sudah ke psikolog sudah. Atau yang kedua, naudzubillah, karena salah pergaulan. Ketika dia masih kecil, bergaul kepada salah satu orang yang punya kelainan seks, naudzubillah, sehingga si anak ini dia sodomi itu namanya. Biasanya kalau udah anak itu disodomi,
dia nanti kalau udah besar dia akan mensodomi anak kecil, membalas gitu. Nah, mudah-mudahan Allah selamatkan. Ketika itu terjadi pada Anda, mau diapain? Orang tua Anda yang salah menyerahkan Anda sampai diperlakukan seperti itu oleh orang, maka Anda harus mujahadah ya. Ini ada artinya saya cerita bagaimana sifat itu muncul gitu loh. Nggak mungkin bayi punya sifat itu, tidak mungkin. Karena bayi lahir itu kullu mauludin yuladu alal fitrah, bersih. Tinggal orang tuanya salah mendidik, dia jadi orang yang salah. Maka tugas Anda, jika itu sudah terjadi pada Anda nggak perlu menyalahkan orang tua. Udah selesai, mau diapain? Anda sekarang berjuang untuk menjaga diri Anda supaya Allah subhanahu wa ta'ala membuang hal-hal yang jelek itu. Anda laki, Anda jadi laki. Mulai sekarang Anda buat diri Anda itu banyak zikir. Zikir. Dan Anda berusaha untuk kerja keras. Cari pekerjaan yang mengeluarkan otot gitu. Anda main bola, futsal. Sehingga Anda jiwa laki-laki itu muncul gitu. Anda jangan dekat-dekat dengan laki-laki yang tidak berjenggot, tidak berkumis, yang cakepnya itu hampir cantik. Ada laki-laki itu kayak cantik. Jangan dekat-dekat itu. Jangan berteman dengan laki yang semacam itu. Jauhi diri Anda untuk supaya tidak muncul kembali itu keinginan-keinginan. Dan itu mujahadah, nilainya insya Allah ibadah besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yakin Anda bisa. Anda pasti bisa kalau Anda mau. Dan Anda hiasi diri Anda dengan zikrullah, berbanyak zikir sehingga zikir sampai menjadi sultan fil qalb, raja di hati Anda, sehingga bisikan-bisikan itu dengan mudah Anda tolak. Tapi jika Anda sedikit zikir, maka bisikan itu terasa kuat, sulit Anda tinggalkan. Tapi kalau Anda hiasi hati Anda dengan zikir yang khusyuk, istiqamah, semangat, sehingga zikir menjadi cahaya, zikir menjadi sultan di hati Anda, ketika datang hal itu Anda mudah untuk mentolaknya. Selama itu hanya bisikan, tidak Anda ikuti, Anda tidak berdosa. Tapi kalau Anda bisikan itu Anda ikuti, naudzubillah, sampai Anda lakukan, itulah dosa besar. Nabi bersabda, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insyaallah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaallah makmur dengan salat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.